perkenalkan, nama aku Nisa Yumadi Indah Wulandari dari Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, dengan NPM saya 192103/6. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Karwono. Nah, Bapak Karwono memberikan pertanyaan dan yang saya akan jawab. Pertanyaannya yaitu, merebaknya pandemi COVID-19 virus corona di Indonesia akhir-akhir ini mengakibatkan 49 orang meninggal dari data 23 Maret 2020. Dengan kasus ini menempatkan Indonesia menjadi negara yang memiliki tingkat kematian tinggi akibat virus corona 19 di Asia Tenggara. Nah, pertanyaan yang pertama, analisislah dari sisi sosial budaya masyarakat Indonesia mengapa bisa terjadi kasus demikian. Sosial budaya masyarakat. Nah, kenapa masyarakat Indonesia itu sampai ada 49 orang yang meninggal karena virus corona tersebut, yaitu dari sosial budayanya. Masyarakat Indonesia yang saya lihat, menurut saya, mohon maaf kalau ada yang salah dari jawaban saya sebelumnya. Kalau menurut saya sih, karena masyarakat Indonesianya itu budayanya tuh masih masa bodoh. Mereka masih mengutamakan kepentingan dia, tidak memikirkan virus corona ini, masa bodoh terhadap virus corona ini. Contohnya itu kayak mereka itu masih yang namanya, apa sih virus corona itu? Ya udahlah gitu aja, berlalu begitu saja gitu loh. Tidak yang namanya ini tuh bahaya loh segala macam. Jadi kita tuh sebagai masyarakat Indonesia harus seperti apa gitu. Oh, jadi kita harus waspada, kita harus cuci tangan, kita harus berinteraksi dengan orang itu pakai jarak seperti itu. Tapi masyarakat Indonesia itu tidak, mereka masih yang namanya masa bodoh terhadap virus corona tersebut, sehingga seperti apa? Jadi banyak orang yang terkena virus corona akibat kelalaian masyarakat Indonesia, masih yang namanya kurang memperhatikan dirinya sendiri gitu loh, kurang cinta terhadap dirinya sendiri. Jadi banyak orang Indonesia yang kena virus corona sampai 49 orang yang meninggal seperti itu kan. Jadi mereka itu intinya masyarakat Indonesia sosial budayanya masih kurang mawas diri, masih masa bodoh seperti itu. Budaya mereka masih yang namanya lebih mementingkan mencari nafkah daripada kesehatan mereka, seperti itu menurut saya. Nah, soal yang kedua, apa edukasi yang tepat bagi masyarakat Indonesia terkait kasus ini? Edukasi itu pelajaran yang tepat untuk masyarakat Indonesia ya. Pelajaran yang tepatnya ya seperti itu. Kita dengan adanya virus corona yang sudah membunuh keluarga kita, membunuh semua saudara kita bangsa dan setanah air ya. Kita sudah melihat terjadi kasus seperti itu, kita sekarang harus lebih mawas diri, lebih yang namanya memperhatikan diri sendiri, bukan hanya diri sendiri tetapi orang lain juga. Kita bisa mengingatkan mereka, kita bisa yang namanya beri saran kepada mereka. Nah, kita juga apa pelajaran yang tepat ya, kita harus lebih waspada lagi, lebih yang namanya peduli terhadap diri kita dan orang lain seperti itu, agar virus corona ini tidak menyebar lebih luas lagi dan tidak menyebabkan kerugian yang lebih banyak terhadap kita dan orang lain, seperti itu pelajarannya. Yang berikutnya soal yang nomor 3. Soal nomor 3, bagaimana kendala yang terjadi dalam kasus di atas? Kendalanya, kalau menurut saya kendalanya ya balik lagi ke masyarakatnya, balik lagi ke pemerintahnya. Ya kalau ke masyarakatnya ya kendalanya kita masih kurang yang namanya mawas diri, kurang peduli. Kalau yang di pemerintahnya ya maaf kalau salah gitu, maaf kalau menyinggung ya. Kalau menurut saya lebih ditingkatkan lagi
ditingkatkan lagi cara penanganannya dan peralatannya yang ada di Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita tersebut. Kendalanya masih peralatannya lebih ditingkatkan lagi, terus ya penanganannya lebih diperbagus lagi, dan lagi kalau ada TKW yang datang itu harus lebih dikontrol lagi gitu untuk biar semua kedetek gitu, soalnya kan banyak 49 orang yang meninggal, itu sangat disayangkan sekali kan, itu keluarga kita semua sampai meninggal, seperti itu kendalanya ya itu tadi peralatannya dan masyarakatnya sendiri, seperti itu kendalanya kalau menurut saya. Yang berikutnya, soal yang terakhir, soal yang keempat, bagaimana peran nyata kita menghadapi kasus virus corona. Ya, peran nyata kita ya untuk menjadi masyarakat Indonesia yang baik, bukan cuma menjadi masyarakat yang baik, tapi untuk kita sendiri gitu. Kita harus mematuhi pemerintah gitu. Mematuhi pemerintah itu dalam artian gini, untuk kebaikan kita sendiri. Kalau pemerintah bilangnya jangan buat keramaian, jangan buat gerombolan orang gitu, jangan buat gerombolan gitu. Ya kita patuhi, karena apa? Peraturan itu untuk kebaikan kita. Jadi ya kita sebagai masyarakat Indonesia, peran kita hanya mematuhi untuk kebaikan kita sendiri, seperti itu. Terus juga bantulah pemerintah untuk menjalankan tugasnya dan mengurangi yang namanya penyebaran virus corona yang ada di Indonesia ini. Ya, dengan apa kita sebagai masyarakat Indonesia, peran kita ya tetap dengan diam di rumah, gak usah kemana-mana. Yang hobinya main gitu udah dulu, yang mau nikahan, mau bikin rame-rame di pending dulu, seperti itu. Dan jangan lupa juga minum air putih yang banyak, makan yang sehat, dan gimana lah pokoknya cara kita untuk menjaga diri kita sendiri, biar pemerintah itu gak repot ngurusin kita, kan tugas mereka sudah banyak, seperti itu. Dengan cukup menjaga diri kita sendiri, itu bantulah pemerintah dengan menjaga diri kita sendiri, udah itu aja. Jadi peran serta kita ya seperti itu. Cuci tangan yang banyak, cuci tangan yang rajin, terus makan yang sehat, minum yang banyak, olahraga, dan tetap diam di rumah, seperti itu. Jadi udah semua udah aku jawab. Jadi itu jawaban menurut pendapat saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada yang menyinggung, saya mohon maaf untuk semuanya, untuk semua yang merasa atau seperti apa, pokoknya saya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi mata kuliah baca dan pembelajaran atas dosen Bapak Kareno. Saya ucapkan selamat pagi, dadah.